If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Ilahiyah. Saya Salsabila Novita Setiawan. Saya Lupita Anggana Zahra. Saya Nadia Sabitri. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika dan Undang-Undang Kefarmasian dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hasan Ismail, Sarjana Farmasi, Magister Manajemen. Untuk tugas kali ini, kami ingin membahas tentang peran dokter dan mahasiswa farmasi dalam menanggapi isu-isu yang beredar tentang vaksin di kalangan masyarakat. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita masuk saja. Sebelum memasuki area kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, mencek suhu tubuh terlebih dahulu, dan juga tidak lupa untuk menggunakan masker. Sekarang kita sudah bersama narasumber yang akan sedikit menjelaskan tentang soal vaksinasi. Mungkin terlebih dahulu bisa kakak perkenalkan diri, nama dan terus dari mana seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pradana Disa Putra, dokter muda Universitas Lambung Mangkurat atau Rumah Sakit Ulen Daerah Banjarmasin. Saat ini sudah yudisium pendidikan dokter, profesi pendidikan dokter. Tinggal menunggu ujian untuk profesi dokternya gitu. Pembahasan kita hari ini tentang peran dokter dan mahasiswa farmasi dalam menanggapi isu-isu vaksin yang sedang beredar. Mungkin langsung saja pada Kak Pradana, boleh dijelaskan Kak sedikit tentang apa itu vaksinasi? Ya, jadi saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya, atau COVID-19 gitu. Dan salah satu cara dalam rangka menekan angka kejadian COVID-19 ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Sebelum itu kita sudah melakukan diantaranya ada 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga ada tambahan meningkatkan sistem imun. Tetapi dalam pencegahan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan pencegahan yang kita lakukan bersama saat ini, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena vaksinasi itu berperan secara langsung terhadap tubuh kita. Jadi ada partikel-partikel virus ataupun yang mirip dengan virus tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan bereaksi dan meningkatkan atau menumbuhkan antibodi kita terhadap virus COVID-19. Nah, dengan adanya vaksinasi itu, tubuh kita akan mampu melawan virus COVID yang sebenarnya apabila virus COVID itu mendatangi tubuh kita. Karena sebelumnya tadi sudah dilatih, ibaratnya kalau dalam bahasa awamnya, sistem imun kita itu sudah dilatih oleh vaksin itu gitu. Jadi vaksin ini sangat penting untuk kita lakukan saat ini sebagai upaya pencegahan bersama gitu. Jadi bukan cuma pemerintah tapi juga bersama kita semua masyarakat Indonesia. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang vaksinasi. Kemudian boleh nih dari kawan-kawan kalau ada pertanyaan supaya diskusi kita kan santai aja seperti itu. Oke, saya mau bertanya dulu Pak tentang pendapat Kakak tentang isu-isu di kalangan masyarakat yang berpikir bahwa vaksin itu bisa menyebabkan kematian dan membuat masyarakat itu enggan untuk melakukan vaksinasi. Ya, untuk menanggapi isu ini ya, sebenarnya memang salah satu dampak atau efek samping dari vaksin yang tidak kita harapkan adalah kematian itu sendiri.
Nah, kematian itu sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai macam hal. Di antaranya misalnya, seseorang ini sudah mempunyai reaksi alergi yang berat gitu. Tapi dia tidak bilang kepada dokter yang bersangkutan. Maka selanjutnya akan terjadi reaksi pernapasannya berhenti segala macam karena efek alerginya itu. Kemudian yang kedua, apabila pasien ini mungkin tidak jujur terhadap dokter, dia memiliki beberapa riwayat penyakit-penyakit yang kita sebut dengan penyakit pemberat gitu ya. Dia punya penyakit jantung, tapi belum lewat screening dari dokter pernah menjawabnya gitu. Nah, terkadang ini yang mempunyai efek samping yang besar gitu. Efek samping yang langsung menyebabkan kematian, memang kalau dari penelitian itu memang ada, tapi sangat sedikit sekali. Dan kita dokter sebagai pen-screening ya, jadi sebelum vaksin itu kita screening dulu, kita saring dulu siapa yang berhak ataupun yang pantas untuk divaksin dan memang aman untuk divaksin. Nah, itulah pentingnya. Yang penting orang tersebut jujur dan menyampaikan apa adanya tentang penyakitnya, sehingga efek samping yang paling buruk yaitu kematian itu dapat kita cegah bersama gitu. Jadi jangan takut untuk divaksin karena kematian gitu ya. Saya juga mau bertanya nih Kak, menurut Kakak sendiri gimana sih supaya kita itu terhindar dari berita-berita hoax dari vaksin ini? Iya. Yang pertama, bagaimana kita tuh terhindar dari hoax ini? Jangan mudah percaya ya. Terkadang ada yang menyampaikan informasi terhadap vaksin COVID-19, tapi dia tidak berkompeten, tidak memiliki ahli terhadap bidang kesehatan. Kadang kita percaya begitu aja. Nah, kuncinya jangan mudah percaya. Dan yang kedua, cari informasi dari seseorang yang memang benar-benar berkompeten. Dan yang ketiga, kalau dalam Islam itu kita tabayun gitu ya istilahnya. Jadi kalau teman-teman dapat informasi baru tentang vaksin COVID, teman-teman jangan langsung telan gitu ya. Tapi teman-teman coba konsultasi terlebih dahulu dengan yang ahli di sekitar, misalnya ada dokter di dekat rumah kita, ataupun dosen-dosen kita, ataupun coba searching di internet yang mana pernyataan itu memang benar-benar dari dokter yang bersangkutan atau dari tenaga kesehatan lain yang ahli dalam bidangnya, seperti peneliti ataupun ahli farmasi dan lain sebagainya gitu. Berarti saya simpulkan itu berarti kita tuh harus saring dulu baru kita sharing gitu Iya, kan ya Kak? benar sekali. Jadi saring baru sharing. Siap. Ya. Kak, izin bertanya juga. Bagaimana nih cara Kakak menyikapi masyarakat yang memiliki keraguan terhadap vaksin? Kan ada tuh Kak beberapa masyarakat yang takut untuk divaksin. Ya. Berdasarkan pertanyaan ini, Kakak ingin coba memotivasi masyarakat gitu ya sekalian gitu ya. Jangan ragu untuk divaksin. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita divaksin. Antibodi kita terbentuk dan kita dapat dengan mudah untuk melawan vaksin COVID-19 tersebut gitu ya. Ketika kita pun kena infeksi daripada COVID-19 ketika kita sudah divaksin, maka tingkat infeksinya keparahannya akan lebih rendah daripada seseorang yang belum divaksin gitu. Jadi kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin. Kalau semua masyarakat takut, ya kita tidak bisa menghadapi pandemi ini, kita tidak bisa menyelesaikan pandemi ini. Karena satu-satunya yang definitif ataupun yang langsung berhubungan dengan tubuh kita untuk membentuk antibodi yaitu adalah vaksin ini gitu. Jadi kepada masyarakat, kepada kita semua, mari kita sama-sama edukasi ya semuanya. Jangan takut untuk divaksin gitu. Edukasi terus. Bagaimana tanggapan Kakak? Edukasi terus gitu. Kita ngedukasi terus semua pokoknya. Mungkin Kak, misalnya nih saya sendiri nih mau vaksin. Itu apakah ada syarat yang harus dipenuhi sebelum vaksin? Ya, tentunya syaratnya ada ya. Sebelum vaksin kita itu perlu di screening terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan yang ada di lokasi vaksin. Dia ada formulir-formulirnya, diantaranya tidak sedang sakit, ya, tidak sedang demam, tidak sedang flu, ataupun kalau tidak salah Kakak ya, seminggu yang lalu tidak sedang flu, tidak sedang sakit. Jadi batasannya seminggu gitu. Kemudian tidak sedang mengalami tekanan darah tinggi.
Jadi kan pada saat mau divaksin itu seluruhnya itu pasti ditensi ya orang-orang dewasa itu. Kalau tensinya lebih dari 140, maka akan dicoba istirahat dulu setengah jam. Setelah setengah jam dicoba lagi ditensi. Kalau tensinya udah turun baru boleh divaksin. Tapi kalau tensinya masih tinggi, maka disuruh kembali lagi besok. Disuruh minum obat dulu, disuruh diterapi dulu untuk penyakit hipertensinya. Supaya ditekan untuk penyakit darah tinggi tersebut gitu. Kemudian saat ini ya untuk di Indonesia sendiri syarat vaksin itu juga 3 bulan setelah infeksi baru boleh vaksin. Apabila kita pernah terinfeksi COVID nih, 3 bulan kemudian baru kita boleh vaksin. Walaupun sebenarnya dari penelitian itu tidak masalah. Kita saat ini infeksi, minggu depan kita sembuh, kita langsung vaksin. Sebenarnya tidak masalah. Tapi dari pemerintah Indonesia memutuskan bahwa 3 bulan setelah infeksi baru kita boleh vaksin lagi. Kemudian yang tidak boleh divaksin lagi itu adalah pasien dengan riwayat alergi yang parah. Jadi kalau dia punya alergi obat yang parah, itu akan jadi pertimbangan dokter. Apakah dia akan divaksin atau dites terlebih dahulu gitu. Ya. Kemudian penyakit-penyakit lain gitu. Intinya datang saja ke tempat vaksinasi, di situ kita akan di-screening. Jangan takut, jangan berambisi sendiri gitu. Jangan berpikiran sendiri, aku tidak bisa divaksin saat ini karena aku punya penyakit ini. Jangan. Tapi bertanyalah kepada ahli medis, kepada tenaga medis yang ada di lokasi vaksinasi gitu. Nah, baru nanti boleh divaksinasi. Singkatnya sih seperti itu. Ya, Pak. Oke Kak, izin bertanya juga, mengapa orang yang sudah divaksin itu tetapi masih bisa terpapar? Kenapa kita harus divaksin jika pada dasarnya akan terpapar COVID juga? Kenapa orang divaksin masih bisa terpapar gitu ya? Iya. Jadi vaksinasi yang beredar sekarang ini efektivitasnya itu tidak ada yang melampaui 100%. Jadi efektivitasnya itu di bawah 100% semua. Kalau kita urutkan yang paling bawah itu kalau tidak salah ada Sinovac. Sinovac itu 65% efikasinya. Nah, yang paling tinggi saat ini kalau tidak salah ya ada Moderna. Moderna itu 90% lebih. Pfizer itu juga sekitar 80-90%an, saya lupa tepatnya berapa gitu. Artinya apa? Ketika efikasi pasien itu tidak mencapai 100%, maka akan ada peluang orang tersebut masih terkena COVID-19, masih terkena infeksi COVID-19. Tetapi gitu, untungnya ketika kita terkena infeksi COVID-19, tapi kita sudah divaksinasi, maka infeksi yang akan terjadi pada kita akan berkurang keparahannya daripada orang yang belum pernah divaksinasi. Jadi kalau kita sudah divaksin tetapi jika terkena berarti efeknya itu tidak separah yang dengan orang yang belum divaksin. Secara penelitian seperti itu. Okay. Kemudian bertanya lagi, apa saja sih dampak positifnya dari vaksin? Dampak positif dari vaksin sangat banyak dan sangat kita harapkan. Di antaranya yang paling kita harapkan adalah membentuk antibodi COVID-19 dalam tubuh kita. Kalau ada antibodi ya, kalau sudah ada polisinya di dalam tubuh kita ya, kalau vaksin itu, kalau infeksi itu mau masuk, maka akan mudah dilawan oleh polisi-polisi yang ada di dalam tubuh kita ini. Polisinya itu adalah antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Nah, dan juga saat ini mungkin Indonesia itu hanya sekitar kurang dari 40% untuk vaksinasinya ya, untuk ketercapaian vaksinasi. Kita bandingkan dengan negara-negara lain kayak seperti Perancis, mungkin Arab Saudi dan sebagainya yang sudah di atas 60%. Bahkan kemarin Piala Euro ya, itu udah lepas masker mereka. Karena setelah mereka beranggapan bahwa vaksinasi dari negara mereka sudah melampaui daripada 60%. Di antaranya itu, tapi walaupun nanti negara kita udah mencapai 60%, maka pelepasan masker ini akan menjadi pertimbangan yang sangat ketat gitu. Apakah kita akan lepas masker ataupun tidak, karena masih 60% gitu ya. Kita akan mencapai namanya white immunity gitu ya, kekebalan kelompok. Mungkin izin bertanya juga Kak, apakah vaksin dapat menyebabkan positif COVID? Ya. Nah ini benar, ada kejadian gitu ya. Pasien ini divaksin hari ini, tapi 3 hari 4 hari kemudian dia tes ternyata positif gitu. Terus dia memarahi kepada tenaga medis, saya vaksin kok kenapa saya jadi positif gitu.
Nah, padahal ini dua hal yang tidak bisa dihubungkan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita vaksin itu tidak bisa membuat kita positif COVID-19. Tes ujinya kan uji swab PCR gitu. Bisa jadi seseorang ini sudah positif duluan baru dia divaksin. Kan masa inkubasi daripada COVID-19 itu berkisar antara 2 sampai 14 hari ya. Yang sekarang umum 2 sampai 7 hari gitu ya. Berbagai macam penelitian gitu ada. Nah, mungkin aja ketika kita vaksin tapi 14 hari kemudian dia masih bisa positif. Dan juga vaksin itu mencapai efek maksimal 4 minggu setelah vaksin kedua. 2 sampai 4 minggu setelah vaksin kedua. Itu baru efek maksimalnya. Tapi secara umum vaksin tidak bisa menyebabkan orang itu positif. Kalau dia positif setelah divaksin berarti bukan dari vaksinnya. Berarti dari sebelum vaksin dia itu. Nah, jadi itu anggapan yang perlu kita luruskan kepada masyarakat ya sekarang. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi kah, atau sudah paham tadi sedikit penjelasan soal vaksinasi? Sudah. Mungkin sudah paham ya. Mungkin dari Kak Pradana ada closing statement dulu sebelum kita menutup diskusi di sore hari ini. Siap. Closing statementnya adalah jangan takut untuk divaksinasi. Dan kita di sini mahasiswa farmasi, mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan mempunyai peran penting dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Ayo divaksin, jangan takut divaksin karena kita sudah melalui screening yang tepat, screening yang sangat penuh teliti gitu ya untuk divaksin. Dan jangan lupa memakai masker, menjaga jarak masih, mencuci tangan dan meningkatkan sistem imunitas kita dengan melalui berbagai macam cara, diantaranya olahraga, makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Mungkin itu, kalau ada salah mohon dimaafkan, mohon dikoreksi gitu ya. Siapa tahu ada ilmu pengetahuan yang terus berkembang gitu kan ya. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang dapat mematahkan ilmu pengetahuan yang sudah lalu. Mungkin sekian aja. Oke, mungkin sebelum menutup diskusi sore ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Pradana sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber pada tugas kami kali ini. Mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Kali ini kami berdua akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari video sebelumnya. Mungkin kesimpulan yang pertama, vaksinasi sangat penting bagi kita karena vaksin adalah cara terbaik untuk merespons secara langsung imun tubuh kita untuk melawan virus COVID-19. Jadi, peran mahasiswa kesehatan yaitu juga mengedukasi masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksin. Semoga dengan tingginya angka vaksinisasi di Indonesia dapat membuat terjadinya herd immunity pada masyarakat, di mana nanti kemungkinan besar kita sudah bisa berkumpul bersama kembali tanpa menggunakan masker. Jadi, mari vaksin karena itu penting untuk tubuh diri sendiri di keadaan saat ini. Ayo vaksin.